Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Fardila Prasetyo. NIM saya 122300045 dari Prodi Manajemen. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya mengenai ekonomi global. Dengan tema yaitu analisis daya saing sektor medium high teknologi industri Indonesia dalam menghadapi pasar global. Nah, selanjutnya yaitu PDB berdasarkan lapangan usaha. Jadi PDB itu apa sih? Jadi PDB itu produk domestik bruto ya, yaitu bisa didefinisikan tentang jumlah nilai tambah atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau item di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk selanjutnya yaitu industri pengolahan dapat menciptakan kerja yang lebih produktif dan dapat mendorong pengembangan teknologi dan inovasi untuk pertumbuhan produktivitas. Industri dengan teknologi yang lebih tinggi atau sering disebut dengan high technology industry dapat dipercaya menjadi motor pertumbuhan dan transportasi ekonomi suatu wilayah. Dari beberapa negara berkembang juga semakin fokus untuk mengembangkan industri dengan berbasis teknologi. Contohnya seperti UNIDO pada tahun 2015 menjelaskan bahwa 40 tahun terlihat perubahan yang signifikan dalam pengembangan teknologi antara negara maju dan berkembang. Dan definisi UNIDO ini merupakan organisasi khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industri negara-negara berkembang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh negara. Seperti itu. Dan di sini ada kontribusi industri medium high teknologi pada tahun 2019. Untuk yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia ini mencapai 37,32%, Malaysia 44,01%, Tiongkok 41,45%, Thailand 41,36%, India 41,33%, dan terakhir Vietnam yaitu 39,01%. Jadi bisa dilihat bahwa Indonesia ini mencapai angka yang lebih rendah ya, yang paling rendah gitu dari negara-negara yang lain. Dan Indonesia ini pada tahun 2019 itu kontribusi industri medium high teknologinya itu di bawah Vietnam ya. Jadi malah justru kebalikannya. Pada tahun 2000, kontribusi industri medium high teknologi Indonesia itu malah melebihi Vietnam dari angka 35,27% dan Vietnam itu hanya 21,86%. Jadi perubahannya itu menurun ya. Dari tahun 2000 Indonesia itu naik dan ke tahun 2019 Indonesia itu malah mencapai angka yang paling rendah seperti itu. Nah, ini ada grafik ya tentang kontribusi industri medium high teknologi Indonesia dan beberapa negara lainnya pada tahun 2000 sampai 2019. Jadi negaranya itu ada Indonesia, Malaysia, Cina, Vietnam, Brazil, Thailand, Amerika Selatan, dan India. Jadi bisa dilihat juga dari peringkat World Competition Index yang dihitung oleh International Institute of Management Development atau sering disebut dengan IMD. Peringkat daya saing manufaktur Indonesia ini mampu mengalahkan Brazil dan juga Afrika Selatan ya.
Jadi seperti ini, kita cari Indonesia, ada di titik ini warna biru. Jadi dia itu Indonesia ini bisa lebih unggul daripada Afrika Selatan sama Brazil. Jadi Afrika Selatan itu warna kuning ada di bawah dan Brazil itu warna abu ada di bawah juga. Jadi Indonesia ini melebihi kedua negara tersebut ya. Tapi lain malah relatif kebanyakan tertinggal ya dari negara seperti Malaysia, Cina, Vietnam, Thailand, dan juga India. Jadi penyebab rendahnya Indonesia ini juga mungkin karena adanya persaingan produk yang semakin tinggi dan penerapan tarif dan juga bea masuk yang tidak sama antara produk Indonesia dengan negara lain yang sudah memiliki perjanjian perdagangan. Dan mungkin juga ada juga berbagai hambatan non-tarif terkait lingkungan dan sosial oleh mitra dagang. Nah, ini selanjutnya ada peringkat daya saing industri manufaktur ya. Jadi ada grafiknya juga. Ini Indonesia ini lebih unggul daripada Brazil dan juga Afrika Selatan. Namun Indonesia ini mengalami penurunan pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Jadi bisa dilihat bahwa mungkin dalam hal ini ya indeks daya saing itu bisa menggunakan Relative Comparative Advantage atau sering disebut dengan RCA, dan itu tuh bisa dilakukan analisis panel data untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi di Indonesia sebagai basis awal perumusan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri di pasar global tersebut. Next itu ada beberapa tinjauan literatur ya, atau bisa disebut dengan penelitian atau ringkasan ataupun materi yang bisa diambil dari beberapa penelitian. Untuk yang pertama yaitu ada The Principle of Political Economy dan Taxation oleh David Ricardo. Disebutkan bahwa suatu negara itu lebih baik memilih spesifikasi ekspor produk tertentu yang memilih keunggulan komparatif agar alokasi sumber daya ekonomi negara menjadi lebih efisien. Dan untuk yang kedua ada Krugman dan Opswell ya pada tahun 2012 menyebutkan bahwa suatu negara itu memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang jika opportunity cost dari memproduksi barang itu lebih kecil daripada negara lain. Terus untuk yang ketiga ada Pindix and Ruppinfeld ya pada tahun 2013. Ia mengemukakan bahwa keunggulan komparatif setiap negara akan menentukan apa yang akan terjadi dalam perdagangan di antara kedua negara, yang dapat memperoleh keuntungan jika setiap negara itu mengekspor barang yang sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Terus untuk yang keempat yaitu Esvinta et al. Ya, tahun 2015 disebutkan bahwa Indonesia ini memiliki comparative advantage di beberapa sektor industri prioritas di pasar ASEAN, kecuali untuk industri kimia serta industri mesin dan perlengkapan. Dan yang terakhir itu ada Wee pada tahun 2006. Ia menyebutkan bahwa daya saing produk high teknologi Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
Dan untuk selanjutnya itu ada metode penelitian, yaitu mengenai perhitungan RCA atau Relevance Comparative Advantage adalah membandingkan ekspor suatu komoditi di suatu negara dengan total ekspor negara tersebut dan share ekspor komoditi tersebut dalam perdagangan dunia atau suatu negara tujuan dagang tertentu. Jadi, jika nilai RCA ini lebih dari atau sama dengan 1, maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif pada komoditi yang dimaksud. Seperti di bawah ini ada rumus RCA ya. Ada rumus RCA yaitu sama dengan XIG. Nah, bisa dilihat ini. Jadi, rumus RCA ini seperti hasilnya itu ada ekspor negara tertentu atau ekspor negara global per ekspor negara tertentu atau ekspor negara global. Jadi bisa dilihat di rumus ini ya. Dan untuk selanjutnya itu ada kadar penelitian komoditi yang diukur akan dibatasi pada industri medium high teknologi. Di sini industri medium high teknologi ini pengertiannya adalah mengacu pada klasifikasi industri pengolahan berdasarkan intensitas teknologi dari UNIDO. Dan di bawah ini ya, ada beberapa negara yang menjadi mitra dagang produk industri medium high technology. Di antaranya yaitu ada Tiongkok, Brazil, Afrika Selatan, Thailand, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Vietnam. Jadi negara ini tuh yang ada pada grafik sama tabel yang kontribusi dengan peringkat tadi. Nah, ini ada hasil dan pembahasan. Jadi, daya saing industri medium high teknologi Indonesia berdasarkan perhitungan RCA. Berdasarkan hasil perhitungan RCA, tingkat daya saing subsektor industri medium high teknologi Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi di setiap negara tujuan ekspor. Jadi seluruh subsektor ini medium high teknologi Indonesia memiliki nilai RCA yang kurang dari 1 ya di negara Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Artinya apa? Artinya yaitu produk-produk industri medium high teknologi ini Indonesia tidak berdaya saing di negara-negara tersebut ya. Karena mungkin Indonesia ini RCA-nya kurang dari 1. Jadi tidak bisa menyaingin antara Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Untuk selanjutnya juga Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif di Tiongkok, India, dan Korea. Nilai ekspor Indonesia di ketiga negara tersebut memang relatif kecil ya jika dibandingkan dengan negara pesaing lainnya. Nah, ini ada tabel ya. Rata-rata RCA sektor medium high Indonesia terhadap negara-negara global pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Jadi di sini itu subsektornya itu ada industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik. Ada juga industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan. Jadi ini bisa dilihat ya. Nilai rata-rata RCA-nya itu seperti ini. Jadi yang lebih tinggi itu oleh Vietnam ya. Vietnam. Dan untuk selanjutnya ini juga ada tabel mengenai hasil output analisis panel data tentang ada variabelnya ekspor, PMA, PMDN, tenaga kerja, bahan baku dan penolong, energi kapital. Jadi kenaikan ekspor ini memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat daya saing industri high teknologi Indonesia.
Dan di sini ada pembentukan investasi melalui penanaman modal dalam negeri atau sering disebut dengan PMDN, signifikan meningkatkan daya saing industri medium high teknologi ya. Ini ada gambar trennya, ini PMDN dan PMA ya. Nah, PMDN ini adalah penanaman modal dalam negeri dan PMA-nya adalah penanaman modal asing ya. Dan hasil pengujian ini membuktikan bahwa peningkatan investasi dalam bentuk PMDN ini sebesar 1% akan secara signifikan meningkatkan daya saing industri medium high teknologi Indonesia sebesar 0,00036%. Sementara peningkatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing ini atau sering disebut dengan PMA itu pengaruhnya tidak signifikan. Dan ini juga ada pengaruh bahan baku dan bahan penolong yang efisien dan strategis memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing. Hasil pengujian model menunjukkan bahwa variabel lain selain PMDN yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing industri medium high teknologi Indonesia adalah bahan baku dan bahan penolong. Hal ini merupakan kewajaran mengingat bahan baku dan bahan penolong ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi biaya produksi ya. Ini ada contoh hasil penelitian yaitu dari Adam et al. Tahun 2004 itu menunjukkan bahwa kenaikan daya saing di Tiongkok yang signifikan itu tidak hanya dipengaruhi oleh upah tenaga kerja yang murah dan kebijakan nilai tukar saja, tapi oleh dari multifaktor termasuk bahan baku. Dan dengan demikian juga pelaku industri memiliki opsi untuk mendapatkan bahan baku dan bahan penolong pada tingkat harga dan kualitas yang lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini ada hasil pengujian model menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, energi, dan kapital tidak signifikan memengaruhi daya saing industri medium high teknologi di Indonesia. Jadi terkait dengan tenaga kerja ya, ada beberapa indikator dalam Global Talent Competition Index pada tahun 2002 itu memang menunjukkan Indonesia ini relatif tertinggal dibanding negara Persia. Jadi maka dari itu pemerintah ini perlu segera menyiapkan tenaga kerja dari sisi jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri medium high teknologi sejak saat ini. Tuh. Nah, ini sudah kesimpulan ya. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi ada dari hasil perhitungan RCA itu bahwa Indonesia memiliki tingkat daya saing yang berbeda-beda di setiap subsektor industri medium high teknologi dan setiap negara tujuan ekspor. Indonesia ini ya perlu terus meningkatkan daya saingnya dan mulai melakukan diversifikasi produk ekspor ke arah produk yang lebih kompleks dan pada teknologi. Dan mungkin ya peningkatan investasi dalam bentuk PMDN ini juga efisien ya. Bahan baku dan bahan penolong ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Sementara untuk variabel ekspor atau PMA ini tuh tenaga kerja energi dan kapital meskipun arahnya positif namun pengaruhnya ini tidak signifikan ya terhadap peningkatan daya saing industri seperti itu. Nah, ini ada beberapa alternatif
alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh pemerintah ya. Jadi ini ada 3. Yang pertama itu memperbaiki iklim investasi dan iklim persaingan untuk mendorong lebih banyak investor yang berorientasi pada network sharing dan strategi resource sharing ya. Terus untuk yang kedua ini ada melakukan harmonisasi kebijakan guna meningkatkan kemudahan akses bahan baku dan bahan penolong bagi pelaku industri dari jumlah yang cukup, kualitas dan harga yang bersaing. Dan untuk yang ketiga ini ada juga menyiapkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri medium high teknologi, termasuk meningkatkan jumlah peneliti dan profesional. Jadi ini hanya 3 ya yang di sini ya. Jadi masih banyak lagi mungkin beberapa alternatif lainnya ya. Dan itu bisa ya dicari gitu. Dan mungkin ini ada saran untuk penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Di antaranya ini adalah melakukan disagregasi pengukuran daya saing ke tingkat yang lebih rinci seperti KBLI 2 digit ke bawah atau level produk HS ya. Jadi disagregasi ini apa? Disagregasi ini adalah proses merubah hasil rencana produksi agregat menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap produk. Seperti itu. Dan mungkin ini juga lebih rinci ya, seperti KBLI. Nah, KBLI ini apa? Jadi KBLI ini juga klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ya. Yang mungkin artinya ini lebih spesifiknya itu adalah aktivitas ya. Aktivitas ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang atau jasa berdasarkan lapangan usaha tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin kurang jelas ataupun lebih jelasnya bisa mencari dari sumber-sumber lain ya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.